Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para fans buku harian seorang istri dimanapun kalian berada. Berjumpa kembali tentunya bersama saya. Kali ini saya akan sedikit mengulas atau memprediksi alur cerita buku harian seorang istri buat episode yang akan datang. Tapi sebelum lanjut ke videonya, bergabung di channel ini, alangkah kalian semua tekan dulu tombol like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya, tujuannya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Dan diusahakan tonton videonya sampai selesai agar tidak ada kesalahpahaman antara para fans buku harian seorang istri dengan Bang Mimin ya guys. Nah guys, ya mari kita lihat di adegan pertama, yang dimana kali ini para Bu Ana pun akan ke kantor polisi, yang dimana kali ini akan bertemu dengan Cornelia, yang dimana kali ini Cornelia pun dipanggil kedua kalinya oleh kantor polisi. Dan disitu pun ternyata Koko pun tidak ada, menghilang begitu saja. Dan disitu pun ternyata Pajar pun ke kantor polisi untuk mewakilkan Koko untuk datang panggilan kedua dari kantor polisi. Dan disitu pun ternyata Pajar pun menjelaskan kepada Pak Polisi kalau Koko itu tiba-tiba menghilang dan tidak ada di rumah. Dan saya cari kemana-mana tidak ada. Dan tak lama kemudian si Tangkurak Parah pun datang ke kantor polisi ya guys, yang dimana kali ini si Tangkurak Parah pun bilang kepada Pak Polisi kalau itu jangan percaya. Di situ pun ternyata Parah pun bilang kepada Pak Polisi itu akalan-akalan mereka berdua, karena Pajar melindungi Koko itu adalah calon istrinya Pajar. Nah mari kita lihat di adegan selanjutnya ya guys, dimana kali ini adegan Dewa pun sangatlah berat kepalanya dan pusing dan susah bangun karena Dewa itu adalah sakit pinggang karena cari uang. Dan disitu pun ternyata Nana pun tidak tahu kalau Dewa itu adalah sakit kepala dan sakit pinggang karena cari uang. Dan disitu pun ternyata Dewa pun mendiam-diamkan kepada Nana kalau Nana nggak usah tahu kalau soal saya sakit. Saya tidak mau kalau Nana cemas, dan Nana pasti Nana suruh saya ke rumah sakit untuk berobat. Dan disitu ternyata Dewa pun menguat-nguatkan diri untuk bisa membawa mobil ya guys. Nah disitu pun ternyata Cornelia pun menelpon Pak Pajar kalau saya ada di jalanan. Dan disitu pun ternyata mari kita lihat dimana kali ini Dewa dan Nana pun memakan bubur di pinggir jalan, yang dimana kali ini Dewa pun tidak makan karena Dewa itu adalah tidak bisa melihat dan bisa melihat juga tapi ngeblur. Yang dimana kali ini Dewa pun takutnya kalau Dewa makan dan salah pasti Nana curiga kepada saya. Dan disitu pun ternyata Dewa pun izin ke toilet sebentar. Dan disitu pun ternyata Dewa pun 5 menit kemudian tidak datang-datang dari toilet tersebut. Ternyata Dewa sudah pingsan di depan toko obat tersebut. Untungnya di situ ada Alia. Dan disitu pun ternyata Alia pun membantu Dewa, dan disitu pun ternyata Alia pun akan menelpon Nana. Tapi disitu Alia memikir 2 kali, buat apa saya nelpon Nana? Saya tidak sudi. Dan disitu pun ternyata Nana pun menunggu Mas Dewa dari toilet pun tidak pulang-pulang. Dan disitu pun ternyata Nana pun sempat khawatir kepada Mas Dewa. Di situ pun ternyata Nana pun tidak punya uang, dan di situ pun ternyata untungnya ada Nana pun ada uang untuk membayar bubur tersebut ya guys. Yang dimana kali ini Cornelia pun sudah menunggu Pajar di pinggir jalan. Di situ pun ternyata Pajar datang untuk menghampiri dia, yang dimana kali ini mereka pun berpelukan cie ya guys. Di situ pun ternyata Koko bersama Pajar pun beromantisan ya guys, yang dimana kali ini Pajar dan Koko pun saling mengingatkan jangan meninggalkan satu sama lain. Dan disitu pun ternyata Koko pun modus kepada Pajar, yang dimana kali ini Koko pengen dipeluk oleh Pajar dan digandeng oleh Pajar ya guys. Nah setelah Alia bawa Dewa ke rumah sakit, yang dimana kali ini Dewa pun harus nggak tahu ya guys, yang dimana kali ini Dewa pun harus dibawa ke ruangan terkhusus, yang dimana kali ini biaya Dewa agar sembuh hanyalah 20 juta rupiah ya guys. Dan disitu pun ternyata Alia pun sangatlah mengok, dan disitu pun ternyata Alia pun sangatlah tidak sanggup untuk bayarkan. Tapi disitu ternyata saya tidak bisa untuk memberi kepada Dewa sekalipun.
saya sekarang lagi bisa, saya harus bisa bantu dewa. Gak seperti dulu saya kepada dewa. Dan disitu pun ternyata Alia pun meminjam uang kepada si Ronai Buana, yang dimana kali ini si Ronai pun membeli perusahaan yang dimana kali ini akan bekerja sama bersama Priska ya guys, yang dimana kali ini disitu pun ternyata Alia dicaci maki oleh Roni bersama Priska tersebut ya guys. Dan disitu pun ternyata Alia pun menelpon Ersen, yang dimana kali ini meminjam uang kepada Ersen. Dan disitu pun ternyata ada Dedi Nopal, yang dimana kali ini Nopal Aksana pun menjawab pertanyaan dari Alia, yang dimana kali ini Alia pun meminjam uang kepada Pak Nopal untuk biaya rumah sakit. Saya butuh sekali. Dan disitu pun ternyata mari kita lihat ya, dimana kali ini setelah nyampe ke rumah kosannya Koko, yang dimana kali ini mereka pun membicarakan kalau kamu sudah terpanggil 3 kali dari kantor polisi ya guys. Nah guys, hanya segitu dulu ulasan alur cerita buku harian Surai Istri buat episode nanti malam. Dan jangan lupa saksikan terus buku harian Surai Istri pukul 21.30 waktu Indonesia bagian Barat, hanya di SCTV 1 untuk semua. Dan mari kita doakan semoga guru buku harian Surai Istri diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi rating nomor 1, dan diberi umur episodenya paling panjang. Amin amin ya robbal alamin. Nah kita doakan juga semoga yang telah menonton channel ini dan yang telah subscribe channel ini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rezekinya berlimpah. Amin amin ya robbal alamin. Sekian dari Bang Mimin, saya undur